Calonarang merupakan cerita rakyat yang sangat terkenal di Nusantara, terkhususnya di Pulau Bali. Bagi sebagian besar masyarakat, pasti menganggap Calonarang merupakan sosok yang sangat jahat dan kejam. Namun tahukah kalian bahwa sebenarnya Calonarang merupakan sosok yang sangat baik dan mencintai anaknya? Mengapa bisa demikian? Mari kita simak kisahnya. Pada masa tahun 1006 sampai 1042 Masehi di daerah Jawa Timur, tepatnya di sebuah desa bernama Desa Girah, yang sekarang berganti nama menjadi Dusun Butuh, Desa Sukarejo, Kabupaten Kediri, hiduplah seorang wanita yang berstatus janda bernama Dayu Datu alias Calonarang. Ia tidak hidup seorang diri, melainkan bersama dengan anaknya yang cantik bernama Diah Ayu Ratna Mangali. Calonarang sangat mencintai anak satu-satunya itu, layaknya cinta sang ibu kepada anaknya. Ratna Mangali adalah seorang anak yang berumur kira-kira 25 tahun, yaitu umur yang pada masa itu merupakan umur yang matang untuk menikah. Namun, ia tidak kunjung dijumpai oleh laki-laki yang mencintainya, lantaran banyak masyarakat, terutama laki-laki, takut pada ibunya yang ternyata memiliki kekuatan sakti. Calonarang dikenal masyarakat sebagai wanita yang mempunyai ilmu hitam yang mampu mencelakai orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itulah, para pemuda tidak berani untuk melamar anak Calonarang karena desas-desus negatif tentang Calonarang yang beredar di masyarakat. Calonarang memang merupakan wanita yang sangat sakti, yang memiliki ilmu leak. Konon karena kesaktiannya itulah, masyarakat takut kepadanya dan dia dijuluki Rangde Nateng Girah. Rangde berarti janda, Nateng berarti penguasa, dan Girah adalah nama desa tempat Calonarang tinggal. Selain menjadi seorang ibu, Calonarang juga merupakan seorang guru spiritual yang mengajarkan ilmu leak. Ia mempunyai sebuah padepokan yang cukup eksklusif dan memiliki 4 orang murid yang semuanya berjenis kelamin wanita. Murid-murid tersebut bernama Nyi Larung, Nyi Lende, Nyi Lendi, dan Nyi Sedakse. Kehidupan Calonarang yang terkesan misterius dan eksklusif membuatnya tidak dapat mengelak dari prasangka-prasangka negatif yang dilontarkan oleh masyarakat. Ia digosipkan mempraktekkan ilmu hitam dan berbuat jahat. Perlu diketahui bahwa ilmu leak sebenarnya bukan ilmu hitam yang tujuannya untuk menyakiti, karena ilmu leak masih erat hubungannya dengan praktek meditasi, tapa, maupun yoga. Sebagaimana halnya meditasi, tapa maupun yoga yang juga digunakan dalam praktek keagamaan, begitu juga ilmu leak juga merupakan sarana ibadah atau pemujaan, sarana penyembuhan, dan sarana untuk mencapai pencerahan. Lalu apakah ilmu leak bisa digunakan untuk menyakiti? Menurut beberapa ahli, jawabannya bisa. Tetapi di sisi lain, ilmu ini juga bisa digunakan untuk menyembuhkan. Dan hal ini tergantung dari sifat orang yang menekuni ilmu ini. Jika sifatnya baik, maka ilmu ini akan berguna untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Untuk mempelajari ilmu leak, para praktisi akan melakukan yang namanya semedi atau tapa. Dalam pertapaan tersebut, mereka akan memilih tempat yang hening dan jauh dari jangkauan masyarakat. Oleh sebab itu, para praktisi sering memilih kuburan sebagai tempat atau lokasi yang ideal. Selain itu, kuburan juga dianggap sebagai tempat yang suci karena di sanalah singgasana Sang Dewi Durga, yaitu dewi yang dipuja oleh para penekun ilmu leak. Dewi Durga bagi para penekun ilmu leak merupakan sosok perwujudan Tuhan dalam rupa wanita. Karena mereka memuja Tuhan yang bermanifestasi sebagai wanita, maka para penekun ilmu ini otomatis kebanyakan adalah para wanita. Karena merekalah
yang mampu menganggap Tuhan sebagai sosok wanita. Oleh sebab itu, tidak heran jika semua murid dari calon narang adalah berjenis kelamin wanita. Gosip negatif yang beredar di masyarakat tentang calon narang ternyata berimbas pada anaknya. Ratna Mangali tidak lepas dari tuduhan-tuduhan negatif masyarakat. Ia diisukan memiliki ilmu hitam yang sama seperti yang dimiliki oleh ibunya. Sehingga hal itulah yang menyebabkan banyak pria enggan untuk melamar anak calon narang karena mereka takut berada di lingkaran keluarga penguasa ilmu hitam yang dapat mencelakai siapa saja. Padahal, isu mengenai calon narang menyakiti orang-orang sekitarnya itu tidak terbukti adanya. Isu negatif yang beredar di kalangan masyarakat memberikan dampak buruk bagi Ratna Mangali. Ia dijauhi oleh orang-orang sekitarnya dan banyak pria enggan untuk dekat dengannya. Banyak orang pada saat itu mengatakan bahwa Ratna Mangali tidak akan pernah bisa menikah dan akan menjadi perawan tua. Tentu, cancel culture yang dialami oleh Ratna Mangali membuatnya semakin sedih, dan kesedihannya itu diketahui oleh ibunya, yaitu calon narang. Bukan hanya itu saja, pergosipan duniawi di kalangan masyarakat desa tentang Ratna Mangali ternyata sampai ke telinga salah seorang murid calon narang bernama Nyi Larung. Mendengar gosip yang tidak enak tersebut, Nyi Larung lalu melaporkannya pada sang guru, yaitu calon narang. Ketika calon narang mendengar kabar yang tidak enak tentang putri semata wayangnya, maka ia menjadi sangat marah. Kemarahan calon narang ini bukan tanpa alasan. Kemarahannya merupakan bukti bahwa ia sangat mencintai anaknya dan tidak ingin anaknya tersebut tersakiti. Meskipun calon narang memiliki kesaktian yang cukup hebat, tetapi ia juga merupakan sosok ibu yang ingin melihat anaknya bahagia. Ia tidak ingin anaknya sedih merenungi nasibnya yang tidak kunjung menikah, dikarenakan gosip-gosip dan fitnah yang dilontarkan oleh masyarakat. Kemarahan calon narang membuatnya ingin memberikan balasan kepada masyarakat yang telah menuduh keluarganya dengan gosip-gosip yang negatif. Calon narang lalu berniat untuk menyebarkan teluh atau wabah penyakit dengan ilmu yang ia miliki. Ia lalu memerintahkan para muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru desa untuk menyebarkan wabah penyakit. Dengan kesaktiannya tersebut, calon narang lalu membalas orang-orang yang telah berbuat jahat pada dirinya dan juga anaknya. Sehari sebelum serangan calon narang, daerah Kediri masih tampak aman, tenang, dan damai. Penduduknya masih beraktivitas seperti biasa. Mereka mencari nafkah dengan cara bertani, nelayan, dan juga berdagang. Anak-anak masih terlihat ceria bermain di halaman rumah mereka. Sedangkan ibu-ibu asik mencari kutu di rambut dan sesekali bercengkrama dengan para tetangga. Di kala senggang, kaum laki-laki mengelus-elus ayam aduan mereka serta memberi makan ayam jagonya. Namun suasana itu berbeda ketika malam tiba. Malam tersebut dinamakan Kajeng Kliwon. Dipercaya oleh para penduduk setempat bahwa pada malam Jumat Kliwon, para makhluk astral yang menyeramkan yang disebut sebagai Budekale akan bergentayangan. Maka dari itu, pantang bagi masyarakat untuk pulang ke rumah pada tengah malam. Malam tersebut adalah malam keramat dengan suasana yang mencekam. Pada saat itu pula, calon narang berdoa kepada Dewi Durga untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan masyarakat pada anaknya dan juga dirinya. Dengan kekuatannya yang sangat sakti, calon narang dan murid-muridnya berubah menjadi leak desti, yaitu ilmu leak yang digunakan untuk menyebarkan penyakit. Lalu dengan cepat mereka pun menyerang masyarakat Kediri. Malam Kajeng Kliwon
memang malam yang tepat untuk menggunakan ilmu leak, karena pada malam itulah Dewi Durga menunjukkan kekuatannya, sehingga Calonarang memiliki kekuatan yang maha dahsyat dibantu dengan para murid dan para buta kala. Karena aura ilmu leak Desti yang telah menyerang, cuaca malam hari langsung berubah menjadi panas dan gerah. Karena cuaca yang cukup panas, masyarakat pun tidur dengan gelisah. Anak-anak serta para bayi juga mengalami hal yang sama. Para bayi di desa itu mulai menangis tidak tenang. Begitu juga hewan-hewan memberikan isyarat akan munculnya sesuatu yang tidak lazim. Hewan tokek bersaut-sautan, burung gagak mulai bersuara, banyak kodok melompat dan menimbulkan suara kegaduhan meskipun pada saat itu bukan musim penghujan. Merasakan keganjilan tersebut, masyarakat pun mulai ketakutan. Mereka sebagian besar tidak berani untuk memandang ke arah luar rumah mereka. Jika mereka memandang keluar rumah, maka pemandangan mengerikan pun akan tampak di luar sana. Keesokan harinya, setelah peristiwa yang sangat menyeramkan itu terjadi, banyak penduduk gempar dengan kematian mendadak. Sebelum mereka mati mendadak, mereka mengalami muntah dan diare tanpa diketahui sebabnya. Banyak mayat yang dikuburkan di tempat pemakaman atau setre. Akan tetapi orang-orang yang ikut menguburkan mayat-mayat tersebut akhirnya menjadi sakit dan meninggal. Bertubi-tubi peristiwa penguburan mayat terjadi di desa pesisir Kediri karena wabah penyakit yang telah menjadi pandemi. Orang-orang yang masih hidup diliputi oleh duka yang mendalam atas meninggalnya kerabat dan keluarga mereka. Tangisan pun terdengar di mana-mana. Banyak ibu yang kehilangan suami dan anaknya hanya mampu meratapi kesedihan mereka. Sementara itu, banyak warga mengadu kepada balian atau dukun untuk mengusir ilmu hitam. Namun, para balian yang ikut mengusir ilmu hitam tersebut tidak dapat berbuat banyak. Setelah mereka melakukan ritual pengusiran ilmu hitam, para balian mengalami sakit diare dan meninggal. Keadaan tersebut telah membuat resah masyarakat dan akhirnya berita itu sampai kepada Raja Airlangga yang pada saat itu memerintah wilayah Kediri. Para prajuru desa atau pengurus desa, para penglingsir atau ketua, dan para pemangku desa berbondong-bondong datang menghadap Raja Airlangga dan mereka mengadu tentang musibah penyakit atau gerubuk yang melanda sebagian besar masyarakat pesisir Kediri. Mereka ternyata telah mengetahui jika wabah penyakit tersebut dikarenakan oleh ulah Calonarang. Akhirnya, Raja Airlangga memerintahkan pasukannya untuk menyerang Calonarang. Bala tentara lalu disiapkan dan dikirim untuk misi membunuh si Calonarang. Ketika bala tentara tersebut bertemu Calonarang di tempat tinggalnya, ternyata mereka terlalu gampang bagi Calonarang. Calonarang dapat mengalahkan bala tentara Raja Airlangga dengan waktu yang singkat. Ketika diketahui kalau Raja Airlangga yang memerintah orang-orang untuk menyerangnya, maka semakin marahlah Calonarang. Kekalahan prajurit membuat Raja Airlangga merasa semakin kewalahan. Dia kemudian merenung sejenak untuk mencari jalan keluar menghadapi si Calonarang. Pada akhirnya, Raja Airlangga menemui penasehatnya yang terkenal sangat sakti. Beliau bernama Empu Baradah. Melihat sang raja yang kebingungan, Empu Baradah lalu memikirkan sebuah solusi yang cukup cerdik dan licik. Ia mengatakan kepada raja, kalau cara untuk mengalahkan Calonarang adalah dengan mencari tahu kelemahan serta ilmu atau kitab mantra yang dipelajari oleh Calonarang. Untuk mendapatkannya, raja harus mengirimkan mata-mata atau penyusup demi mencari tahu informasi tentang ilmu dan kelemahan Calonarang. Agar tidak ketahuan, penyusup itu harus menikahi anak Calonarang yang bernama Ratna Mangali.
Lalu Empu Baradah menyarankan salah seorang muridnya sekaligus putranya yang bernama Empu Bahula untuk berperan sebagai penyusup sekaligus orang yang akan menikahi anak Calonarang. Dengan perkawinan yang bersifat politik tersebut, maka diharapkan Calonarang dapat dikalahkan. Singkat cerita, Calonarang sangat senang bahwa ada orang yang melamar putrinya. Ditambah lagi, orang tersebut mempunyai gelar empu, yaitu gelar bagi seorang pemimpin spiritual. Selain itu, ia juga merupakan anak seorang pemimpin spiritual yang sangat terkenal bernama Empu Baradah. Karena ia sangat menghormati Empu Baradah dan juga karena perasaan senangnya, tanpa pikir panjang, Calonarang pun menerima lamaran Empu Bahula. Lalu, kawinlah Empu Bahula dengan Ratna Mangali dan mereka berdua tinggal di rumah Calonarang. Setelah berhasil menikahi Ratna Mangali, barulah Empu Bahula melaksanakan misinya untuk menggali informasi tentang kesaktian dan kelemahan Calonarang. Ia menggali informasi itu dari sang anak, yaitu Ratna Mangali. Sang anak bercerita kalau ibunya selalu membaca sebuah kitab yang disimpan di kamarnya. Lalu, hampir setiap malam, ibunya melakukan ritual kepada Dewi Durga. Setelah tinggal beberapa hari lamanya, Empu Bahula telah banyak mendapatkan informasi tentang ilmu yang dimiliki oleh Calonarang. Hingga pada akhirnya, saat tengah malam, Empu Bahula nekat mencuri kitab Lipiakara milik mertuanya untuk diberikan pada Empu Baradah yang kebetulan sedang berada di Desa Girah untuk menyembuhkan penduduk yang sakit. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Empu Baradah kemudian mempelajari kitab Lipiakara tersebut. Setelah berhasil dipelajari, Empu Baradah lalu menyuruh anaknya untuk mengembalikan kembali kitab itu ke tempat asalnya. Pandemi kala itu berlangsung cukup lama, tetapi perlahan-lahan mulai membaik. Calonarang yang telah mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu pernikahan anaknya dan membalaskan dendam terhadap orang-orang yang jahat, pada akhirnya mulai menyadari bahwa ia dan para muridnya telah melakukan hal yang keliru. Calonarang dengan rendah hati lalu pergi menemui besannya, yaitu Empu Baradah, dan meminta untuk dilukat atau diruat, yaitu penyucian pikiran dan jiwa dari segala kekotoran. Namun ketika Calonarang menyatakan keinginannya tersebut, Empu Baradah malah menolaknya mentah-mentah. Ia menyatakan bahwa ia tidak bisa melakukannya saat itu. Mendengar penolakan dari besannya itu, maka kecewa dan marahlah Calonarang. Dengan ilmunya yang sangat sakti, ia mengeluarkan api dari tubuhnya dan membakar Empu Baradah yang berada tepat di hadapannya. Baradah yang sudah membaca isi kitab Calonarang tentu tahu tentang cara menghalau kesaktian si Calonarang. Oleh sebab itu, serangan api dari Calonarang tidak mempan untuk menyakiti Empu Baradah. Tanpa pikir panjang, Empu Baradah mengeluarkan kesaktiannya untuk membalas serangan dari Calonarang. Ia mengeluarkan ilmu Hastacapala, lalu memukul Calonarang, dan dengan seketika Calonarang mati di tempat ia berdiri. Tokoh Calonarang bagi sebagian besar para pembaca dianggap sebagai sosok yang jahat dan menyeramkan. Namun bagi sebagian orang dan juga para pengamat feminisme, sosok Calonarang tidak dilihat sebagai sosok antagonis, tetapi justru dilihat sebagai sosok korban dari tokoh antagonis lain. Calonarang dilihat dari kacamata feminisme merupakan korban dari masyarakat yang hidup dalam budaya patriarki yang lebih mengagungkan laki-laki beserta kelelakian. Selain sebagai korban, Calonarang juga dianggap sebagai simbol kekuasaan dan perlawanan kaum perempuan. Kok bisa? Mari kita bedah bersama-sama. Jika Calonarang dianggap sebagai korban, lalu siapa pelaku kejahatan dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah masyarakat yang telah menggosipkan berita-berita negatif tentang Calonarang dan juga anaknya.
Masyarakat dalam cerita Calon Narang merupakan orang yang suka bergosip negatif. Masyarakat menggosipkan Calon Narang sebagai sosok dukun atau penyihir yang jahat. Padahal dalam teks cerita asli Calon Narang tidak dijelaskan kalau Calon Narang berbuat jahat. Hanya saja ia diisukan berbuat jahat. Secara otomatis, gosip negatif itu berdampak bagi anaknya, sehingga anaknya dijauhi oleh masyarakat dan membuat si Ratna Mangali mengalami cancel culture dan ia menjadi sangat sedih dengan keadaannya. Sebagai sosok ibu yang membesarkan anak satu-satunya seorang diri, pastilah tidak terima melihat keadaan anaknya yang sedih meratapi nasibnya. Oleh sebab itu, tidak heran jika Calon Narang sebagai sosok ibu menjadi marah. Calon Narang adalah sosok yang sakti. Bahkan dalam teks aslinya, kesaktian Calon Narang hampir dapat menyaingi kesaktian si Empu Baradah. Dan jurus atau kemampuan mereka pun hampir sama. Di antaranya, Calon Narang dan Empu Baradah sama-sama mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Namun status sosial mereka di masyarakat sangat bertolak belakang. Empu Baradah sangat dihormati dan disegani karena kesaktiannya. Sedangkan Calon Narang malahan tidak dihormati dan dijauhi oleh masyarakat karena kesaktiannya. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa wanita yang sakti malah mendapatkan stigma negatif di kalangan masyarakat, sedangkan laki-laki justru tidak? Bahkan wanita yang memiliki kesaktian melebihi laki-laki dianggap hal yang aneh dan tabu oleh masyarakat. Berbeda dengan laki-laki sakti yang justru sangat dihormati dan disegani di masyarakat pada masa itu. Ini menandakan bahwa pola pikir masyarakat kala itu sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Patriarki adalah perilaku yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki akan memiliki pola pikir bahwa posisi laki-laki lebih tinggi daripada posisi perempuan di segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh sebab itulah, Calon Narang dianggap sebagai korban dari budaya patriarki. Budaya patriarki yang tumbuh di masyarakat kala itu membuat Ratna Mangali dijauhi oleh para pria sehingga ia terancam tidak bisa menikah. Hal itu dikarenakan Ratna Mangali digosipkan memiliki kesaktian yang sama dengan ibunya dan pemuda desa sangat takut untuk berumah tangga dengan pemudi yang memiliki kesaktian melebihi pria. Rumah tangga dalam budaya patriarki mengharuskan wanita agar tidak memiliki derajat, kesaktian, kekuasaan, ekonomi yang lebih tinggi dari pria. Dan wanita haruslah menjadi sosok yang bisa dikuasai oleh pria. Budaya patriarki tidak hanya membuat derajat wanita menjadi rendah, tetapi juga menganggap wanita hanya sebagai objek untuk keperluan kaum laki-laki. Dalam cerita Calon Narang, Ratna Mangali merupakan contoh bagaimana budaya patriarki membuat dia hanya terlihat sebagai objek. Buktinya, Ratna Mangali dinikahi oleh Empu Bahula supaya dapat dijadikan sebagai alat untuk mencari tahu kelemahan ibunya sendiri. Budaya patriarki mengharuskan wanita untuk pasrah, tidak marah, tidak protes, dan harus menerima keputusan laki-laki. Ini terlihat ketika Raja Airlangga mengetahui bahwa penyakit di kerajaannya disebabkan oleh kemarahan Calon Narang. Alih-alih mencoba untuk berdialog dengan Calon Narang, malahan sang raja mengambil keputusan yang semakin membuat si Calon Narang menjadi marah, yaitu mengirim pasukan untuk membunuh si Calon Narang. Ini artinya, perempuan dalam budaya patriarki adalah perempuan yang penurut, tidak boleh mengungkapkan amarah, protes, bahkan melawan. Pada cerita ini, kita melihat bahwa Calon Narang adalah simbol kekuasaan perempuan. Ia melambangkan kemandirian dan kemerdekaan kaum perempuan. Calon Narang melambangkan kritik terhadap budaya patriarki karena sosok Calon Narang sama sekali tidak menggantungkan hidupnya pada kekuasaan dan kekuatan laki-laki. Calon Narang pun dapat membuktikan
bahwa kaum perempuan bisa hidup tanpa laki-laki, bahkan bisa hidup merdeka, memiliki kuasa dan kekuatan seperti kaum laki-laki. Pada akhirnya, calon narang adalah simbol perlawanan kaum perempuan. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa mendukung channel ini melalui donasi di link di bawah ini.